Baik, perkenalkan nama saya Elkana Putrasmi, NIM 1741094, akan mempresentasikan eh, sebuah skripsi sebagai syarat untuk maju pada seminar hasil. Judul skripsi kali saya adalah analisis sentimen opini publik mengenai vaksin COVID-19 pada Twitter menggunakan metode Canary-Snake-Bird. Masuk ke pendahuluan. Latar belakang, saat ini berbagai mekanisme pelaksanaan program vaksinasi sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi terkait guna mencapai target penerimaan vaksin. Penelitian ini akan menggunakan metode text mining dan machine learning untuk mengambil dan mengklasifikasi polaritas opini dari sumber data. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis sentimen dan klasifikasi respon publik mengenai vaksin COVID-19 pada Twitter. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini dilandaskan pada pengguna aktif Twitter di Indonesia. Yang kedua yaitu media sosial yang digunakan adalah aplikasi Twitter. Yang ketiga, klasifikasi mendeteksi respon negatif, netral, dan positif. Yang keempat, menggunakan percobaan pengujian data training dan data testing dengan rasio 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, dan 9:1. Yang kelima yaitu menggunakan 582 tweet pengguna Twitter sebagai sampel. Yang keenam, metode yang digunakan adalah Canary-Snake-Bird atau disebut dengan KNN. Yang ketujuh, menggunakan nilai K sama dengan 3, K sama dengan 5, K sama dengan 7, dan K sama dengan 9. Yang kedelapan adalah aplikasi utama yang digunakan sebagai alat pengolahan data adalah RapidMiner. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah mengetahui respon publik mengenai setuju atau tidaknya terhadap program vaksinasi COVID-19. Yang kedua adalah mengetahui nilai K terbaik yang dapat diaplikasikan dengan metode Canary-Snake-Bird atau KNN dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu mengetahui hasil keakuratan metode Canary-Snake-Bird dalam menentukan respon publik terhadap vaksin COVID-19. Lanjut ke tinjauan pustaka. Analisis sentimen menurut Liu and Zhang 2012, sentimen analisis atau disebut juga penambangan opini adalah bidang studi yang menganalisis opini, sentimen, evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi seseorang terhadap entitas seperti produk, layanan, organisasi, individu, masalah, peristiwa, topik, dan atributnya. Canary-Snake-Bird pengertiannya adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut menurut jurnal dari Widyarsana O et al. 2011. Web scraping adalah praktik mengumpulkan data melalui cara apapun selain program yang berinteraksi dengan application programming interface, ya, menurut Pandu Sanjati 2020. Library Tweet Scraper adalah alat crawler data untuk atau spider data untuk pencarian data tweet pada Twitter tanpa menggunakan API. Library Tweet Scraper dapat diunduh pada repositori https://github.com John Bakerfish Tweet Scraper, yang mana library ini bersifat publik. RapidMiner menurut Ahmad Beni Mutiara 2020, RapidMiner adalah platform perangkat lunak data ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perusahaan dengan nama yang sama yang menyediakan lingkungan terpadu untuk pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, penambangan teks, dan analisis prediktif. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Dari simbol flowchart ini pertama ada simbol mulai, ya, kemudian ada proses pengumpulan data, selanjutnya ada proses pelabelan data, lalu ada proses pemrosesan data, lalu dari pemrosesan data yang muncul hasil analisis, kemudian muncul hasil visualisasi data, setelah itu selesai. Pengumpulan data yang diambil dari server Twitter diperoleh dari tweet yang dimuat mulai dari tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Kata kunci yang akan digunakan untuk pengambilan data pada Twitter yaitu vaksin Indonesia.
Bisa dilihat di gambar 3.2 proses pengumpulan data yang dari flowchartnya. Yang pertama itu adalah mulai, kemudian simbol input pengambilan data menggunakan tweet scraper, lanjut ke simbol pengambilan keputusan apakah ingin lanjut mengambil data. Jika iya, maka dia akan kembali ke atas ya, sebelum flowchart input, atau jika tidak, dia akan melanjutkan ke proses filtering dataset. Setelah itu lanjut ke proses split dataset. Setelah itu lanjut ke proses menyimpan dataset, dan yang terakhir adalah data disimpan ya, dokumen dengan nama dataset .slxx. Setelah itu proses selesai. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pengumpulan data. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data tweet adalah vaksin Indonesia. Data tweet diambil berdasarkan tanggal dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2021. Pengambilan data tweet menggunakan library Scraper memiliki kelebihan, yaitu tidak terdapat limitasi sehingga proses pengambilan data terus berlanjut untuk mendapatkan tweet yang mengandung kata kunci vaksin Indonesia. Selanjutnya ini adalah proses pengambilan data tweet gambar 4.1 menggunakan Anaconda Prompt. Proses pengambilan data tweet. Selanjutnya ada ini hasil pengambilan data dengan ekstensi JSON atau JavaScript Object Notation ya. Didapatkan data sekitar 32.066 tweet ya. Di sini bisa dilihat 34.000, maksud saya 34.066 tweet yang didapatkan ya, dengan ekstensi JSON. Selanjutnya tadi data 34.000 itu di filtering terlebih dahulu untuk menghilangkan berbagai macam karakter seperti karakter Latin ya, dan juga karakter-karakter lainnya yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya split dataset ya. Ini kita membagi, kita mengambil ini dataset awal tadi 34.000 ya, ini jadi 34.000. Kita ambil data set bulan Mei sekitar 5.817 ya. Bulan Mei itu ada sebanyak 5.817. Nah, ini dataset 582 yang akan kita pakai dalam penelitian ini diambil dari dataset bulan Mei ya. Jadi dibagi menggunakan rapid miner dengan rasio 10/90% ya. Jadi 10% dari 5.817 itu adalah 582 ya. Jadi itulah data yang akan kita gunakan pada penelitian ini, 582 data tweet. Selanjutnya kita simpan ya dengan nama dataset skripsi ya. Pelabelan data dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dengan total 580 data tweet yang menggunakan sentimen positif, negatif, dan netral. Pemrosesan data di sini ada operator Excel. Nomor 1 membaca data Excel. Yang kedua adalah subproses yang dimana di dalamnya terdapat 4 proses. Kemudian proses dokumen from data ya untuk melakukan pembobotan pada kata ya kan, dan di dalamnya terdapat proses juga split data untuk membagi data training dan data testing. KNN digunakan untuk menerapkan metode KNN pada data training. Nomor 6 apply model digunakan untuk menerapkan model KNN pada data testing. Kemudian 7 performance untuk menghitung akurasi tingkat seberapa persen metode tersebut bekerja pada data testing. Kemudian plot list to data untuk mengubah data dari operator nomor 3 ya dalam bentuk dokumen menjadi dataset. Kemudian nomor 9 execute R ya, digunakan untuk membuat word cloud ya, berdasarkan kata-kata yang muncul dalam dataset. Hasil analisis ya, dibahas mengenai hasil analisis sentimen dan hasil pengujian. Hasil sentimen membahas mengenai perhitungan jumlah sentimen pada Microsoft Excel. Hasil pengujian membahas mengenai pengujian performa metode Canary Neighbor pada data testing menggunakan rapid miner sehingga menghasilkan nilai akurasi, precision, dan recall menggunakan tabel confusion metric. Di sini didapatkan dari 582 tweet positif sebanyak 166, tweet netral sebanyak 292, dan negatif 124. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 582 itu tuh mayoritas sentimen itu bersifat netral ya.
terhadap program vaksinasi COVID-19. Kemudian hasil pengujian menunjukkan jumlah nilai akurasi, kelas precision, dan kelas recall pada data testing berdasarkan model perhitungan dari metode K-nearest neighbor ya, dari data training. Setelah didapatkan nilai akurasi, kelas precision, dan recall pada setiap rasio, maka dihitung rata-rata dari ketiga nilai tersebut untuk dibandingkan dengan nilai K yang lain. Nah, ini contohnya di tabel 4.6 perbandingan rasio menggunakan nilai K ya. Nilai K digunakan di sini 9. Datanya ada 5 rasio yang digunakan ya. Data trainingnya berapa, data testingnya berapa, kemudian dihitung akurasi, precisionnya, rata-rata precision, kemudian rata-rata recall dihitung ya. Didapatkan nanti hasilnya segini, 59,75%, 57,90%, dan 50,43%. Kemudian di sini contoh hasil perhitungan menggunakan aplikasi Rapid Miner ya. Hasil rasio yang digunakan 9:1 K-nearest neighbor, didapatkan akurasi 62,07% ya. Sedangkan kelas precisionnya di sini dari kelas negatif 0,0, kelas netral 71,43, dan kelas positif 52,38. Jadi ketiga nilai ini nantinya akan dihitung rata-ratanya sehingga didapatkan nilai kelas precision. Kemudian yang close recall nanti di sini di kelas negatif 0, true netral 75,76, true positif 64,71, nanti diambil ketiganya lalu diambil rata-ratanya. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan pada hasil pengujian pada tabel 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 mengenai rata-rata akurasi, precision, dan recall dari setiap rasio, didapatkan hasil akurasi dan precision tertinggi dari nilai K yaitu 59,75% dan 57,90%. Sedangkan hasil recall tertinggi didapat dari nilai K sama dengan 5 yaitu 51,10%. Visualisasi data ya. Jadi dari keempat tabel tadi ya, tabel 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 ya, dibuatkan visualisasinya seperti ini ya. Ya, bisa ditarik kesimpulan nilai akurasi tertinggi dari K sama dengan 9, 59,75% ya. Sedangkan precisionnya juga sama ya, dari K sama dengan 9, 57, 57,90%. Recall paling tertinggi dari K sama dengan 5, 51,10% ya. Betul ya. Dan ini workload ya, menggunakan operator wordlist to data dan execute R ya. Jadi wordlist to data mengubah dokumen menjadi dataset. Selanjutnya operator execute R digunakan untuk mencetak setiap kata itu berapa kali kemunculannya dalam dokumen ya. Dan juga operator execute R digunakan untuk membuat workload ya. Tampilannya seperti ini. Operator execute R itu di dalamnya terdapat bahasa R ya, bahasa R. Jadi bahasa R-nya itu berisi untuk membuat workload ini, perintahnya ya, diambil 200 kata terbanyak. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada 5 kata yang paling sering muncul dalam dataset. Yang pertama yaitu vaksin, yang kedua Indonesia, yang ketiga COVID, yang keempat dosis ya, yang kelima vaksinasi. Selanjutnya penutup. Kesimpulan yang pertama yaitu pengumpulan data menggunakan library Tweet Scraper menghasilkan data tweet berjumlah 34.066 sehingga perlu disesuaikan jumlah data tweet dengan kebutuhan penelitian. Yang kedua, data hasil pengumpulan tweet dengan ekstensi JSON perlu disaring terlebih dahulu sebelum dijadikan dataset karena banyak mengandung informasi yang kurang relevan dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga yaitu pelabelan data secara manual, yaitu menilai data tweet satu persatu apakah memiliki sentimen netral, positif, dan negatif atau negatif. Pelabelan dengan cara ini juga bersifat subjektif karena tidak semua peneliti memiliki sudut pandang yang sama terkait penilaian sentimen pada suatu tweet. Yang keempat yaitu nilai K yang diterapkan di setiap rasio menghasilkan nilai akurasi dan precision tertinggi. Nilai K sama dengan 5 yang diterapkan di setiap rasio menghasilkan nilai recall tertinggi. Yang keenam, hasil sentimen penelitian ini disimpulkan banyaknya sentimen masyarakat atau publik bersifat netral ya terhadap adanya program vaksinasi COVID-19 ya, dengan data berjumlah 292. Yang ketujuh, kata vaksin, Indonesia, COVID, dosis, dan vaksinasi merupakan 5 kata teratas yang paling banyak ditemukan dalam dataset penelitiannya. Bisa dilihat pada gambar workload tadi ya, visualisasi datanya. Kemudian saran yang pertama yaitu untuk penelitian analisis sentimen berikutnya mengenai vaksin COVID-19
agar dapat menggunakan metode klasifikasi text mining yang lain. Kemudian yaitu bisa menggunakan aplikasi pengolahan data utama selain RapidMiner, misalnya seperti SAS, IBM, Dataiku, dan lain-lain. Saran yang kedua yaitu tahap pelabelan data untuk penelitian analisis sentimen berikutnya mengenai vaksin COVID-19 agar dapat menggunakan alat bantu pelabelan data sehingga bisa menghemat waktu lebih efisien pada proses pelabelan data. Berikut ya itu dia tadi video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya sampaikan terima kasih.